Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Staff Tata Usaha, yang kami hormati Ustadz Jaka Perkasa LC-MAG, yang kami hormati kakak-kakak Majelis Syuro, yang kami hormati para panitia serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini di Musala Rodotul Ghalibin dalam kegiatan majelis taklim yang bertemakan Tafsir Quran Surah Al-Falaq dan An-Nas. Salawat bertahankan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang dengan pengorbanannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ahina Abdullah Ahlusna Ramadan Nugraha. Kepada Ahina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini di Musala Rodotul Ghalibin yang kami cintai ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan ini kesehatan, keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Syukur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari
sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik hidayahmu dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Ghafur yang maha pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, bapak dan ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para syuhada yang telah mendahului kami, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ridho. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Abdullah atas pembacaan doanya. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Saya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imam Muhammad Attar Ashkari Al-Farizi dan Imam Muhammad Dwi Aidul Fikri serta sari tilawah oleh Imam Muhammad Al-Farawi. Kepada Imam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Muhammad Akhtar Ashkari Al-Farizi dan teman-teman. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, akhi wa ukhti-fillah, berikut ini akan ada penyampaian materi tentang tafsir Quran surah Al-Falaq dan An-Nas yang akan disampaikan oleh Ustaz Jaka Perkasa. Kepada Ustaz, Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat, kurang kompak. Pak Mamat minum teh hangat. Minum teh hangat sama Pak Supandi. Kenapa jawab salah tidak semangat? Apakah rupanya yang belum mandi? Ini ada belum mandi.
jalan-jalan di hari Jumat, balik hari Sabtu. Yang jawab salam tidak semangat, kita doakan hidupnya buntu. Kalau mati ngantuk. Ayo, kita kasih pantun yang bagus biar diaminkan. Pak Mamat minum teh hangat, saking semangat laju tumpah. Yang jawab salam dengan semangat, kita doakan hidupnya berkah. Yang putri jadi anak yang soleha. Yang putra ganteng mirip Ustaz Jaka. Amin. Acara setuju itu beramin. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati Dewan Guru SMA Negeri 6 Palembang yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati para staf SMA 6 Palembang, dan tentu yang saya banggakan anak-anak kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 ya. Betul? Ya, yang insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu pertama kita patut bersyukur kepada Allah dengan melafalkan Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Ada yang tahu? Segala pujian hanya untuk Allah. Itu ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena khususnya pagi ini Allah takdirkan kita bisa hadir di majelis taklim di SMA 6 ini. Tentu tiada lain tes. Ini maksudnya biar jangan lama-lama ya ceramahnya. Baik, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan Allah bisa hadir di musola. Apa namanya musola kita ini? Raudhatul Thalibin. Ada yang tahu artinya apa? Raudhatul Thalibin. Apa arti Raudhatul Thalibin? Nah, ini kamu masuk terus musola ini tapi nggak tahu artinya. Apa? Coba sini. Oh, nggak jadi. Raudhatul Thalibin itu dua kata. Pertama, raudhah itu artinya apa? Taman. Thalibin artinya para siswa, taman para siswa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di musola ini. Insya Allah anak-anak sekalian, semua niat dan langkah kaki kita semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat juga, keluarga beliau dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, apa kabar semuanya, sehat ya? Ya, yang di belakang anak-anak apa kabar, sehat? Nah, yang atas gimana kabarnya? Wow, lebih semangat di atas daripada di bawah. Ya. Padahal yang di bawah ini banyak laki-laki gitu ya. Yang di atas banyak perempuan tapi lebih semangat. Tapi insya Allah semuanya akan diberikan keberkahan karena hadir. Baterainya tidak sehat ya. Baik. Baik anak sekalian, hari ini tema kita adalah tentang tafsir surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oke, sekarang Ustaz tanya nih, siapa yang belum hafal surat Al-Falaq An-Nas? Angkat tangan yang belum hafal.
Ada yang berani angkat tangan untuk membacakan surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq aja. Ayo. Hitungan ketiga, ada yang mau angkat tangan? 1, 2, 3. Kalau nggak ada berarti Ustaz yang tunjuk. Sebelah kanan atau sebelah kiri atau belakang atau atas. Ustaz tunjuk secara random. Yang ditunjuk tidak boleh nolak. Harus baca semampunya. Oke. Silakan baca surat Al-Falaq. Masya Allah, takbir. Baik, kalau tadi yang putra, sekarang kita tunjuk yang putri di belakang. Siap-siap. Ini nyampe nggak ya mic-nya? Mudah-mudahan nyampe. Halo, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang putri, saya tunjuk random. Nah, coba yang belakang, jangan terlalu depan. Baca surat An-Nas. Masya Allah, luar biasa. Takbir semuanya. Allah Akbar. Baik, saya yakin ya kalau anak-anak SMA 6 ini ya anak-anaknya soleh-soleha. Kalau juz 30 itu rata-rata sudah hafal, betul ya? Insya Allah hafal 30 juz, amin. Baik, next. Silakan di next. Ini admin mana ya? Oke, ini adalah surat Al-Falaq. Kita baca sama-sama terlebih dahulu sebelum Ustaz jelaskan makna dan tafsirannya. Baik, sama-sama ya, biar dapat pahala pada pagi ini dan kemuliaan dari surat yang kita baca, khususnya Al-Falaq dan An-Nas. Baik, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Next, surat An-Nas, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Al-Falaq, An-Nas, surat yang sudah lama kita hafal. Saya yakin kamu waktu SD itu udah hafal Al-Falaq, An-Nas, atau bahkan saat TK sebelum masuk sekolah dasar kamu udah hafal Al-Falaq, An-Nas. Hari ini dalam rentang waktu sampai jam 9 nanti kita akan mengenal lebih dalam bagaimana surat Al-Falaq, An-Nas, apa sebab turunnya, kemudian apa isi kandungan serta substansi dari surat Al-Falaq, An-Nas, dan apa yang bisa kita gunakan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dengan next berikutnya, asbab nuzul atau sebab turun surat ini. Baik, sebab turun surat ini ada peristiwa
yang sedikit mencengangkan ya pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam banyak kitab tafsir bahwa ada salah satu anak yang dikenal dengan istilah dalam hadis itu namanya al-ghulam. Coba next ya. Al-ghulam ini maksudnya adalah anak laki-laki yang berpura-pura ingin membantu pekerjaan keluarga Nabi Muhammad di rumah. Jadi seolah-olah dia mau berkhidmat, mau menolong Nabi untuk urusan rumah tangga, masak, nyuci dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik niat itu ada niat terselubung. Ternyata ghulam ini, anak laki-laki ini punya niat buruk, punya niat jahat. Dia merupakan suruhan seorang dukun atau bahasa orang namanya paranormal, bernama nih yang tengah, Labid bin Al-Aqsam. Siapa namanya? Labid bin Al-Aqsam. Mohon maaf ya, ini gambar si dukun. Botak itu bukan berarti yang botak itu jelek ya. Ini hanya ilustrasi saja. Sang dukun ini aslinya dari kaum Yahudi. Dia memerintahkan sang anak untuk menyusup rumah Nabi dan pura-pura membantu pekerjaan keluarga Nabi. Ternyata anak sekalian, tahukah kalian, dia diperintahkan untuk mengambil dua hal di rumah Nabi. Satu, yang dia ambil adalah tuh yang di bawah itu. Apa tuh yang bawah? Sisir, ya. Kalau bahasa dusunnya suri, alias sisir. Sisir ini kan ketika Nabi bersisir, namanya sisir zaman dulu ya, kan tidak sehebat sisir zaman sekarang. Jadi gigi-gigi sisir itu ada yang patah, beberapa giginya itu ada yang patah. Sisir itulah yang diambil oleh sang anak, plus yang dia ambil adalah rambut-rambut yang rontok dari Nabi ketika selesai bersisir. Kan wajar tuh kalau rambut rontok ya, dikit-dikit, tidak sebanyak itu ya. Kalau banyak itu otak kolok kepala ya. Ini sebagian rambut yang bekas nyampak-nyampak itu diambil, plus gigi-gigi sisir itu diambil, dan dia berikan kepada sang dukun bernama Labid bin Aqsam ini. Ternyata anak sekalian, tahukah kalian, dengan dua media itu dia kemudian mengirimkan sihir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia buat pintalan sedemikian rupa, dalam bahasa perdukunannya namanya puhul, ya, ikat sedemikian rupa menjadi puhul. Dia baca mantra-mantra, kemudian dia kirimkan kepada Nabi Muhammad, dan pintalan puhul itu dia simpan di tempat yang begitu aman. Di mana itu? Di sumur tua. Nama sumurnya adalah sumur Zarwan. Dimasukkan ke dalam sumur itu, kemudian ditimpa lagi di atasnya batu besar. Jadi ada batu besar, di bawahnya buhul tadi yang diambil oleh anak laki-laki yang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan tahukah kalian, ketika sihir itu dikirimkan, ternyata berdampak kepada kesehatan Nabi. Nabi terkapar, beliau sakit, demam panas, sampai beliau itu berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa melakukan apapun. Bayangkan, Nabi loh, Nabi ketika dikirim sihir, terdampak juga sihir itu, menjadikan beliau terkapar. Akhirnya Nabi SAW dalam rentang waktu yang lumayan lama itu sakit misterius, sakit aneh. Kenapa? Karena ketika diobati melalui medis, tentu bukan dokter ya,
Kalau dulu kan nggak ganti dokter. Melalui pengobatan secara medis ya, dilihat lah ini kok aneh gitu ya, panasnya nggak turun-turun. Ya, sampai kemudian akhirnya next berikutnya datanglah dua malaikat yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pertama dan malaikat kedua. Yang pertama itu duduk berdiri di dekat kepala Nabi Alaihissalatu Wasallam. Sikok lagi malaikat itu berdiri di arah kakinya Nabi. Jadi dua malaikat ini datang kepada Nabi. Mereka prihatin, kenapa kok Nabi bisa begini? Apa sebabnya? Ketika mereka ngobrol, Nabi kan matanya terpejam, tapi dia sadar ada dua malaikat yang datang sedang ngomong, sedang ngobrol. Dan obrolan itu apa kata malaikat yang pertama? Ini Nabi Muhammad SAW sedang sakit parah nih, bukan sakit parah ya, sakit panas dan belum sembuh sampai sekarang. Malaikat kedua nanya, ini apa sebabnya? Dijawab, ini karena ada seorang dukun alias paranormal yang bernama Labid bin Aqsam, orang Yahudi, mengirimkan sihir kepada beliau sehingga sakit semacam ini. Apa medianya? Medianya adalah rambut Nabi yang rontok serta gigi-gigi sisir yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus di mana sekarang? Jadi ngobrol gitu ya, malaikat dengan satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Dan ini sebenarnya informasi buat Nabi, karena Nabi dengar. Kata malaikat, sumur buhur itu dia letakkan di sumur tua. Nama sumurnya Zarwan di satu tempat. Dan dia letakkan di dasar sumur yang memang sumur itu angker, katakanlah gitu ya. Akhirnya ketika selesai obrolan itu, Nabi kemudian membuka matanya, memanggil istrinya. Siapa istri Nabi? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dipanggillah Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi ngomong, wahai istriku tercinta, tadi tahukah engkau ada dua malaikat yang datang kepadaku mengabarkan bahwa kenapa aku sakit semacam ini? Karena ada Labid bin Aqsam, dukun dari Yahudi, mengirimkan sihir kepadaku. Dan materi atau bahan yang dijadikan sebagai sihir itu dia simpan di sumur, namanya sumur apa? Zarwan. Coba kau panggilkan sahabat-sahabatku. Dipanggillah beberapa sahabat, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Dipanggil. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mendatangi sumber masalah yang menjadikan Nabi sakit. Next berikutnya, ya. Maka setelah itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum para sahabat ini datang ke tempat tempat sumur Zarwan itu, Nabi alaihi salatu wasallam didatangi malaikat Jibril dan menurunkan dua surat sekaligus dalam arti di waktu yang sama, tapi yang pertama turun adalah surat Al-Falaq. Setelah Al-Falaq dibacakan, baru turun surat An-Nas. Nama surat ini saya tuliskan di situ Al-Mu'awwizataini. Mu'awwizataini itu artinya dua surat perlindungan. Apa dua surat itu? Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Baik. Next berikutnya, maka setelah itu diperintahkan sahabat Nabi untuk memeriksa di TKP apa yang terjadi dan benarkah hal itu disimpan oleh Labid bin Aqsam di sumur tua. Ketika ditimba sumur itu, orang sekalian, ternyata memang air sumur itu sangat keruh, seperti ini ya, warna pacar. Tahu warna pacar? Nah, dia keruh, bukan seperti air sumur pada umumnya. Ketika ditimba, akhirnya ketemulah batu besar, dan batu itu kemudian diangkat, ya. Dan betul saja, ketika batu itu diangkat, tepat di dasar sumur ada buhul yang diikat sedemikian rupa, dan ketika dilihat rambutnya Nabi dan sisirnya Nabi Muhammad SAW.
Maka saat itu Nabi pun membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan tahukah kalian anak-anak, ternyata ikatan yang dilakukan oleh Labib bin Aswad itu sebanyak 11 ikatan. Setiap ayat itu dibaca, Al-Falaq, An-Nas, setiap ayat yang dibaca terlepaslah ikatan-ikatan dahulu. Kan surat Al-Falaq, An-Nas itu berapa jumlah ayatnya semua? 11 ya kan? 5 di Al-Falaq, 6 di An-Nas. Atau balik? Al-Falaq berapa jumlah ayatnya? 5, An-Nas 6. Ketika dibaca setiap ayatnya terlepaslah setiap ikatan. Dan setelah selesai baca Al-Falaq, An-Nas, Nabi Muhammad SAW langsung sehat bugar saat itu, langsung bisa beraktivitas. Ternyata yang menjadi utama sebab beliau sakit itu adalah faktor sihir melalui alam gaib, alam metafisik, ya, berupa kiriman sihir dari Labib bin Al-Aqsa. Turunlah surat, 2 surat. Paham itu? Jadi udah tahu ya sekarang asbab nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Baik, karena waktu yang singkat kita lanjut. Ini next berikutnya. Sekarang surat Al-Falaq ya, 5 ayat. Lanjut. Kita lihat satu-satu ayatnya. Perhatikan nih. Ini Ustaz kasih kamu tafsir, tapi karena waktu singkat-singkat saja ya, biar efisiensi waktu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau diterjemah dalam bahasa kita, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Berlindung apa? Kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan? Untuk berlindung. Dan berlindungnya, satu-satunya tempat berlindung itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan ayat ini menggunakan sifat Allah yang menguasai subuh, Rabbil Falaq. Sebenarnya ya, Allah itu Tuhannya semua makhluk, bukan hanya subuh. Ini hanya perwakilan dari sekian banyak makhluk Allah. Subuh merupakan salah satu makhluk Allah juga yang kemudian menjadi sifat pertama ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalian kalau sadar, ya, kalau kalian sadar, kalian pun sebenarnya sering meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat yang mirip-mirip dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq. Apa yang biasanya kalian ucapkan? Khususnya kalau nak baca Quran. Sebelum baca basmalah kalian baca apa? Ta'awuz. Ta'awuz itu apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama, a'udzu itu artinya saya berlindung. Kalau a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan. Jangan kau nyanyi setan, nggak ada ustaz pula. Dari godaan setan yang terkutuk. Kalau ini qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Next berikutnya, ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Apa yang kita minta perlindungan? Dari apa? Ini dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Baik, sekarang Ustaz kasih tahu ya adab kita ketika menyebut sesuatu yang dalam tanda kutip negatif, jangan dinisbahkan kepada Allah. Saya tanya nih, anak-anak tahu siapa pencipta makhluk yang ada di alam semesta? Allah. Makhluk yang baik siapa yang menciptakan? Allah. Makhluk yang buruk siapa yang menciptakan? Allah juga kan. Maka kalau menerjemah ayat ini, kita menggunakan istilah dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Jadi nggak perlu menyebut nama Allah langsung ya, karena memang makhluk ini ada dua potensi. Ada potensi buruk, ada potensi
negatif. Dan ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya berupa kebaikan, ini perlu kita syukuri. Dan terhadap yang negatif perlu kita hindari. Makanya di sini kita minta perlindungan kepada Allah dari makhluk yang kebetulan ya dia bisa berdampak, memberikan dampak negatif kepada kita. Min syarri ma khalaq. Baik, berikutnya nomor 2 dari perlindungan apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Kalau udah malam, kira-kira apa yang terjadi? Kondisi malam gimana? Gelap. Kalau gelap, maka banyak kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kalau malam ini sering terjadi perampokan, pembegalan, gitu ya, pencurian, baik dari manusia atau dari makhluk-makhluk hewan dan lain sebagainya, ular, gitu ya, jungking dan lain sebagainya. Biasanya dia akan muncul di waktu malam hari. Makanya kita minta perlindungan ketika sudah gelap, di mana mata kita terbatas melihat, penerangan juga terbatas, dari hal-hal yang bisa saja mencelakai kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Next, berikutnya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan nah ini, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Jadi di sini anak-anak sekalian, kita harus sadar bahwa hal yang bisa mencelakai kita itu bukan hanya dari alam nyata ya. Alam gaib pun itu bisa berdampak kepada kita. Dan memang kalian, kita semua, walau seintelek kita dengan teknologi yang begitu canggih luar biasa zaman ini hari, kita tetap beriman adanya alam gaib. Nggak boleh mentang-mentang Pak Ustaz, itu zaman dulu percaya dengan hal gaib, nggak ada alam gaib, nggak nyata, nggak real, nggak bisa dibuktikan dengan ilmiah. No, nggak bisa gitu. Kita muslim mukmin harus beriman adanya alam gaib. Saya tanya nih, malaikat ada atau tidak? Pernah lihat nggak? Pernah sentuh malaikat? Tapi tetap beriman atau tidak? Kita beriman? Beriman, ya kan? Padahal dia tidak bisa kita raba, tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Termasuk jin, ya, alam gaib, sihir dan lain sebagainya, itu semua nyata. Walau tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya di sini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan di luar alam nyata, berupa alam gaib, sihir-sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, yaitu para dukun. Ya, saya sebenarnya tidak suka menyebut istilah dukun ini dengan orang pintar. Ya. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang, ya, yang datang kuyan kalau bahasa Jawa. Ya. Makanya disebut orang pintar. Kalau kami tidak menyebut dia orang pintar, dukun itu aja. Ya. Nah, si dukun ini disebut di sini perempuan-perempuan. Mohon maaf nih ya ibu-ibu yang perempuan, bukan mendiskriminasi kalian ya. Karena kebetulan sejak dulu para penyihir dukun itu banyak dari kalangan wanita, kalangan perempuan. Makanya kita mengenal istilah nenek sihir, betul ya? Pernah dengar kakek sihir? Jarang. Biasanya nenek sihir, nenek lampir. Ya. Kenapa? Karena memang banyak dari kalangan perempuan. Tapi ya sekalian, ini juga tidak menutup ada juga dari kalangan laki-laki yang menjadi dukun. Karena memang sekarang ini profesi dukun sudah menyentuh ke semua identitas, ya, termasuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Baik, lanjut berikutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia hasad, ketika dia iri.
Dan ini perlu untuk kita jauhi karena kalau udah jarak ya dengki ini bahaya. Baik, next berikutnya. Sekarang surat An-Nas. Oke, sama-sama baca dulu surat An-Nas sebelum saya jelaskan. Atau 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Masuk ke ayatnya. Next. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ini kita minta perlindungan kepada Allah yang disebut sifatnya sebagai Tuhannya manusia. Pertanyaannya sekarang, coba kamu jawab. Tuhan itu Allah, ya. Apakah khusus untuk manusia atau Tuhan untuk semesta alam? Semesta alam. Kenapa di sini hanya manusia yang disebut? Tahu nggak kamu? Karena apa? Karena apa? Ayo. Nih, dengarkan jawabannya. Dengarkan jawaban. Kenapa Allah sebut sebagai di sini Tuhannya manusia? Tashrifan linnas, sebagai bentuk penghormatan kepada manusia. Kalian manusia, menurut saya ya. Ini Allah hormati melalui firman-Nya, Qul a'udzu birabbin nas. Tuhannya manusia mewakili dari Tuhan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena manusia Allah muliakan sehingga menjadi perwakilan dari makhluk Allah yang lainnya. Qul a'udzu birabbin nas. Next berikutnya. Siapa Allah itu? Sifat kedua, Malikin nas. Apa arti Malikin nas? Rajanya manusia. Kalau di surat Al-Fatihah ada juga kalimat Malik. Malik yaumiddin. Kalau Malik di Al-Fatihah beda dengan Malikin nas yang ada di An-Nas. Kalau Malik yaumiddin di Al-Fatihah itu artinya yang menguasai. Kalau Malik makna pendek ini artinya adalah yang atau yang raja manusia. Allah rajanya manusia. Next berikutnya, Ilahin nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Kalimat ilah ini catat ya, kalimat ilah ini untuk Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang disembah. Makanya bunyi kalimat tauhid apa bunyinya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilahin nas berarti Tuhan sesembahannya manusia. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, sembahan manusia. Next berikutnya, Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Setelah 3 sifat kita sebutkan, Allah Tuhannya manusia, Allah raja manusia, Allah sesembahan manusia. Kita minta perlindungan dari apa? Nih, perlindungan dari syarril, kejahatan, waswasil khannas, kejahatan setan, kejahatan iblis yang bersembunyi. Karena kan setan itu tidak terlihat, jin itu tidak terlihat. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz kasih tahu rahasia. Ini tapi jangan takut ya, jangan takut. Nabi SAW pernah ngomong gini, ma minkum illa qad wukila lahu qarinuhu. Tidak ada satu manusia pun kecuali dia sudah ada jin korinnya. Jadi kita ini sudah ada jin korin setiap dirinya. Dan dialah yang selalu membisikkan hal-hal negatif. Kamu dibisikkan, kau salah dalam pengajian, kenapa kau main kau? Main game, yang mana nonton mereka lah, itu bisikan dari korin kamu. Kau udah salah belajar, kau udah salah minggat. Nah itu bisikan dari korin kamu. Bedanya termasuk Nabi sendiri itu ada korinnya. Tapi korin Nabi sudah masuk Islam gitu ya. Dan dia tidak menyuruh kepada hal-hal negatif. Malah dia menyuruh yang positif. Tapi masalahnya kita, semua kita nih, korin kita, jin kita sampai pagi hari masih aktif, masih kuat gitu ya.
mengganggu dan membisikkan hal-hal negatif kepada kita. Min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan yang tersembunyi dari setan dan dari iblis. Next, berikutnya. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dada manusia. Ya. Jadi dia membisikkan itu bukan di telinga. Nah. Kalau kamu ke telinga dibisikkan, itu kan mudah menangkalnya. Kamu masukkan di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri. Tapi kalau dibisikkan di sini, di dada, tembus dadamu, masuk ke hatimu, wah ini udah selesai. Kamu molek, artinya kamu akan manut, taat kepada bisikan setan itu. Makanya jangan heran banyak juga yang menjadi hamba setan, na'udzubillah. Padahal seharusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, berikutnya, minal jinnati wan nas. Dan ingat, bisikan jahat itu memang aslinya itu dari kalangan jin, dari setan. Dan ini bisa ditangkal dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dari Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, bisa kita baca. Tapi yang kedua ini yang sulit, dari golongan manusia. Kadang temanmu dewek itu jadi setan. Wajahnya sih memang wajah temanmu, tapi sifatnya sifat setan. Dan dia memang kadang-kadang berubah gitu. Tiba-tiba najadah benar. Kalau temanmu tiba-tiba najadah benar, itu dia lagi jadi setan. Jadi tidak apa-apa kalau temanmu ngajak pengen gitu, gak usah itu majelis taklim. Kamu bisa baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan itu betul. Gak apa-apa. Biar setannya berubah jadi manusianya, tidak lagi dia mengganggu kita. Hati-hati. Kalau setan dari kalangan manusianya memang bahaya ya, bahaya. Kalau dibacakan ayat, dia kadang hafal juga ayat itu. Kamu baca kursi, dia juga hafal. Kamu Al-Falaq, An-Nas, dia juga hafal. Ini yang susah, ya kan? Makanya tetap kita berdoa melalui bacaan-bacaan doa kita serta ayat-ayat yang kita baca agar terhindar dari gangguan-gangguan jahat semacam itu, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jin manusia atau jin yang benar-benar makhluk dewa. Baik. Nah, sekarang intinya ya, baik dari apa yang kita sampaikan. Jadi hikmah surah Al-Falaq ini dan An-Nas ada 3 saja. Gak usah banyak. Kita cerat nih, kamu dicek nanti. Pertama, Al-Falaq An-Nas ini hikmahnya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan maksimal. Perlindungan yang luar biasa itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau minta perlindungan, mintalah hanya kepada Allah. Ya. Melalui apa? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, soleh secara ritual. Maksudnya soleh rajin ibadah, taat ibadah. Yang ketiga, soleh sosial. Hubungan kita sesama manusia. Ya, hablum minan nas. Kalau bahasa agama, hablum minallah, hablum minan nas. Next, berikutnya. Kita lagi jam 9 ya. Next. Perlindungan kepada Allah itu ada 3. Satu, ikhtiar bumi. Maksudnya apa ikhtiar bumi? Kamu kalau minta perlindungan kepada Allah, jangan cuma ya Allah aku tawakal kepadamu ya Allah. Jalan di tengah jalan raya, ya, padahal lagi rame mobil misalkan, ngomong aku tawakal kepadamu ya Allah. Kan tabrak kamu. Ya. Atau ngejar di motor nggak pakai helm. Jangan ngomong tawakal kepada Allah tapi tidak baik. Kalau nyampak bahaya, kan gitu. Maka ikhtiar dari diri wajib kamu laksanakan. Termasuk misalkan makan makanan jangan sembarangan gitu ya. Jangan ngerokok. Ada yang ngerokok di sini? Saya yakin ada yang ngerokok di sini ya. Di sini nggak ngerokok di sini, nggak tahu juga. Oke. Jadi jangan kamu merusak menyakiti dirimu sendiri dengan rokokmu, dengan apa ya, apa yang dihisap oleh budak-budak, lem, ya, tawuran,
lihat langit, usaha dengan cara berdoa, baca Quran, baca zikir. Dan nih, biar kamu balik ini dapat oleh-oleh. Kalau kamu mau terhindar dari kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan yang bersifat metafisik, bersifat gaib, sebelum kamu tidur, sebelum kamu memejamkan mata mau tidur, bacalah 3 surat. 1 Qulhu atau Al-Ikhlas, 2 Al-Falaq, 3 An-Nas. Baru kamu pejamkan mata baru tidur. Jangan kamu tidur itu yang menjadi pengantar tidurmu adalah handphone, pegang HP, tidur. Baca doa tidak, baca Quran tidak, apalagi zikir gitu ya. Yang ini biasanya akan mudah terkena sihir-sihir. Kalau ada orang jahat, ya, ada orang jahat ngirim sihir ke kamu, itu akan mudah terkena karena kamu tidak baca doa gitu ya. Tidak baca zikir, tidak baca ayat. Oke, maka Allah sebaik-baik pelindung. Oke, Allah sebaik-baik pelindung. Next berikutnya, yang kedua, soleh ritual ibadah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kalau kuantitas minimal ya, minimal nih anak-anak sekalian, putra maupun putri, minimal sehari semalam kamu jaga sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini Ustaz tanya nih, jujur saja, tidak akan ada hukuman apapun, jujur saja. Angkat tangan yang sholat subuh tadi, yang sholat subuh katanya, jujur aja Bapak. Kalau yang perempuan tentu ada usul tertentu ya, ada usul. Ini laki-laki yang subuh. Oke, sudah. Udah. Nah, sholat subuh tadi saja ada yang bolong. Pak Ustaz, aku ini bangun kesiangan. Jam berapa kamu sini? Jam berapa? Jam 7 ya? Bangun jam 4.30 Pak Ustaz, lalu jam 7 bangun. Jadi tidak sempat lagi subuh karena matahari udah terbit. Nih, Bapak kasih tahu, Ustaz kasih tahu ya. Sholat subuh, kamu bangun jam berapa saja, kamu kesiangan jam berapa saja, itu tidak menggugurkan kewajiban kamu untuk sholat subuh. Oke? Ustaz ulang. Kamu mau bangun jam berapa saja, tidak menggugurkan kewajiban sholat subuh. Artinya, kamu wajib setelah bangun itu ambil air wudhu, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Jam berapa pun. Tapi jangan juga gara-gara ini Pak Ustaz temannya nggak kesiangan terus kalau main itu. Nah, kamu kesiangan karena gawe tidak benar, nonton misalkan atau main game, sengaja malas-malasan bangun, itu dosa. Tapi tetap kewajiban sholat subuh wajib dilaksanakan. Ya. Yang 5 waktu nah, 5 waktu jaga. Ya. Dan hebat lagi kalau kamu tambah sholat duha. Di sini wajib nggak duha sebelum masuk kelas? Ya, mungkin ada lah sesekali yang di rumah sholat duhanya. Ada sholat sunnah wudhunya. Ada sholat tahajud. Ada yang pernah tahajud di sini? Angkat tangan yang biasa tahajud. Masya Allah. Amazing, luar biasa. Kata dulu yang banyak tahajudnya. Entah tahajudnya atau pohon tidak tahu. Tapi tahajud insya Allah. Nah, jadi kuantitas ditambah. Jadi jumlah sholatnya minimal 5 waktu yang wajib ditambah sunnah lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kualitas. Apa itu kualitas? Kamu kalau sholat jangan cuma ngerungin aja. Allahu Akbar. Malah nih kalau anak-anak yang masih SD SMP ini, kalau sholatnya banyak main daripada khusyuknya. Kamu lah sudah SMA masih bisa main. Dan jangan lagi. Maka itu harus khusyuk, fokus ibadahnya berkualitas. Next, berikut yang terakhir. Yang ketiga, soleh sosial. Nih, anak sekalian, dalam
surat Al-Falaq An-Nas ini ada juga nilai sosial di dalamnya. Artinya kita harus hablum minan nasnya dijaga dengan baik. Kalau tadi kan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sekarang hubungan kita sesama manusia harus dijaga dengan baik. Minimal dengan tiga poin ya, 3 orang, 3 kelompok manusia. Pertama adalah orang yang kita kenal dengan istilah keluarga, dengan orang tuamu, ya, orang tua di rumah. Itu betul-betul harus dijaga hubungannya. Nggak boleh kamu melawan orang tua. Jangan sampai hatinya tergores dengan lisan kasar kamu, nggak boleh. Orang tuamu itu adalah kunci surgamu. Dan mumpung orang tuamu masih Allah berikan ada di dekatmu, kalau sudah mereka Allah panggil, maka kesempatan bakti kepada mereka sudah hampir hilang. Walau mungkin hanya bisa mengirimkan doa. Maka itu kita harus jaga baik hubungan kita dengan orang tua, keluarga, baik adik, kakak dan lain sebagainya. Yang kedua, orang terdekat. Siapa orang terdekat? Coba lihat kiri kanan kamu. Coba lihat kiri kanan. Itu orang terdekatmu, temanmu, saudaramu, partnermu, kancil. Orang terdekat. Dan jangan lupa, selain teman-teman akrabmu di situ, orang terdekatmu itu adalah yang berada duduk di depanmu. Tuh, ibu-ibu, ya, bapak-bapak dulu. Itu orang terdekat. Nggak boleh kamu jahat kepada mereka. Ya, orang hukumnya wajib baik kepada mereka, apalagi mereka adalah guru yang mengajarkan ilmu kepada. Yang terakhir mana? Sesama manusia. Bukan hanya kamu kenal, siapapun, tetanggamu, orang di jalan, termasuk nih, saya kasih tahu, termasuk yang non muslim sekalipun, kamu wajib baik. Ya. Kalau kamu ada teman dari agama lain, nggak boleh gara-gara agamanya beda lalu kamu kasar sama dia, kemudian sering ngatoin dia, nggak boleh. Wajib tetap baik sama siapapun, ya. Karena itu anak sekalian, surat Al-Falaq An-Nas ini mengajarkan kepada kita agar hubungan baik tidak terjadi iri dan kini. Makanya bunyi ayat tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi jangan sampai gara-gara kita jahat akhirnya ada iri dengki, akhirnya muncul hal-hal yang negatif terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, terkait dengan surat Al-Falaq An-Nas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Dan Ustaz harap mudah-mudahan ini juga jadi nilai pahala dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu bisa kami sampaikan kepada Allah kami mohon dan kepada kita semua kami mohon. Alhamdulillah wa alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jaka Perkasa atas penyampaian materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ahli waktu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Jaka Perkasa, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Sekali lagi, bagi ahli waktu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, silakan untuk mengangkat tangannya.
korin baik dan korin jahat, sebagaimana Allah sudah mengingatkan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia itu kecenderungan untuk fujur dan kecenderungan untuk takwa. Nah, penjelasan Ustaz hubungannya dengan jin korin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa. Baik, anak sekalian dan bapak ibu sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kami ambil dari kitab Tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Sallallahu. Beliau mengutip satu hadis tentang bunyinya begini: Ma minkum min ahadin illa wukila lahu qarinun. Setiap orang itu diberikan satu jin namanya qarin. Qarin ini khusus untuk mengganggu manusia, membisikkan hal-hal negatif. Khusus qarin ya. Sedangkan kalau jin secara umum itu ada dua kelompok. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim ini tentu dia tidak akan membisikkan hal-hal negatif. Ya, karena dia muslim, dia juga baca Quran, dia juga ibadah, ya, dia mendengarkan misalkan bacaan Quran. Tapi kalau jin kafir, nah ini jin inilah yang kemudian mengganggu dan membisikkan hal-hal negatif kepada manusia. Qarin yang kita maksud yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi itu adalah qarin dari kalangan jin kafir tadi. Dia membisikkan hal-hal negatif. Kecuali satu qarin yang cuma tidak membisikkan hal negatif. Qarinnya punya Nabi Muhammad SAW. Karena hadis itu di ujung hadis disebutkan, kata Nabi kan semua dapat qarinnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda qarin juga? Nabi jawab, ya, saya pun ada qarin. Tapi bedanya qarin saya udah masuk Islam dan dia tidak membisikkan hal-hal negatif, justru mengajak kepada hal yang positif. Sedangkan yang lain itu qarin kita adalah qarin jahat yang membisikkan hal-hal negatif. Tapi kalau jin secara umum memang ada dua kelompok. Kalau dalam surat Al-Jin nanti silakan dibaca ya. Ada kelompok yang baik, itulah jin muslim. Ada jin kafir yang memang tugasnya mengganggu dan membisikkan hal-hal negatif kepada kita sendiri. Dan caranya tidak dilakukan untuk menjaga diri kita, perlindungan dengan ikhtiar bumi, artinya dari diri kita harus kuat, siap gitu ya. Yang kedua, jangan lupa ikhtiar langit berupa doa, baca Quran, baca zikir. Insya Allah jin itu anak sekalian, jin itu lemah. Ingat ya, jangan takut sama jin. Jin itu lemah, setan itu lemah. Kalau kamu ketakutan berlebihan, maka justru kamu akan diperdaya oleh jin, oleh setan. Tapi kalau kamu kuat, maka justru setan jin akan menjauh dan akan pergi. Itu ya. Allah akan bisa.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم عرض إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين